Jas, pengalamanku, logikaku, pikiranku, keyakinanku, ingatanku, dan pendapatku. Konon katanya ada analogi yang mengatakan bahwa teman sejati adalah teman yang akan membantu all out pada saat temannya sedang kesulitan. Demikian juga seorang pegawai jangan sekali-sekali memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pribadinya tanpa pemberitahuan atau melaporkan kepada pimpinannya. Pengalamanku adalah demikian. Saya memiliki seorang teman karib yang sangat dekat sekali. Katakanlah itu teman SMA, dan saya sudah berteman sejak SMA, berinisial KE atau YE. Saking dekatnya, saya hampir sering sekali makan, tidur di rumah teman saya ini. Dan pertemanan saya ini juga diterima atau dengan baik oleh kakak-kakaknya dan maminya. Jadi tidak ada masalah dalam pertemanan ini. Nah, pada saat pertemanan itu terjadi, saya juga bekerja sebagai pegawai di bidang konstruksi, khususnya aluminium dan kaca. Nah, pada saat saya bekerja itu, tiba-tiba saya mendapatkan order pekerjaan dari rekanan saya di luar pekerjaan inti saya sebagai pegawai, yaitu saya bekerja di bidang aluminium dan kaca. Kemudian saya mendapatkan proyek di luar itu, yaitu untuk memasang teralis besi atau pintu teralis kalau tidak salah saat itu. Dari pekerjaan itu, karena saya merasa bahwa itu adalah hak saya di luar pekerjaan inti saya sebagai pegawai, maka saya tidak melaporkan atau memberitahukan kepada pimpinan saya. Dan pekerjaan itu ternyata memberikan hasil atau memberikan profit yang cukup besar kepada saya, sehingga terbersit dalam pikiran saya untuk dipergunakan membeli mobil pribadi gitu. Singkat kata, karena meskipun lumayan, tetapi saya ragu-ragu untuk membeli secara pribadi, sehingga saya mengajak join dengan teman karib saya ini untuk membeli mobil dengan kesepakatan down payment bagi dua, cicilan bagi dua gitu. Namun karena saya tidak punya rekening koran bank, teman saya juga tidak punya rekening koran bank, kemudian teman saya ini menawarkan untuk menggunakan nama kakaknya, atau intisarinya yang maju kepada leasing adalah teman kakak saya ini, kakak teman saya ini, sehingga akhirnya leasing disetujui, mobil kita dapatkan, kemudian mobil ditaruh di tempat teman saya ini karena saya tidak punya garasi, dan mobil itu juga akan kita sepakati untuk digunakan pada Sabtu dan Minggu saja berdua gitu. Jadi tiap hari Sabtu dan Minggu kita jalan-jalan berdua. Selain hari itu kita hanya pakai motor. Waktu itu adalah motor teman saya, jadi saya selalu ikut ngegonceng sama dia kemanapun kita pergi gitu kan. Jadi saking deketnya gitu kan. Jadi kadang pulang sekolah juga sampai malam gitu kan, ngobrol, makan, minum, main rik-rikan, main waktu itu masih zamannya radio komunikasi ya, CB antara CB ya kalau nggak salah, radio CB waktu itu, Orari lah kalau waktu itu. Nah, dalam perjalanan waktu ternyata terjadi masalah, itu saya kemudian mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Dan pengunduran diri ini saya secara tiba-tiba karena mungkin ada masalah pribadi, dan tentunya secara tiba-tiba itu membuat saya secara finansial tidak punya cadangan, sehingga setelah saya mengundurkan diri dengan baik-baik, bicarakan dengan baik-baik gitu kan, kemudian saya kos gitu kan. Dan karena saya tidak dapat untuk membiayai kehidupan saya selanjutnya, atau mungkin karena pas-pasan, sehingga saya memutuskan untuk bicara baik-baik dengan teman saya, agar teman saya ini yang meneruskan cicilan mobilnya,
dan nanti begitu saya sudah pekerjaan saya akan talangin, atau dia membeli mobilnya dan mengembalikan down payment 50% yang saya bayarkan, termasuk cicilannya juga yang sudah saya bayarkan. Kenapa? Karena ya saya akan pakai uang itu sebagai untuk modal bekerja saya gitu. Karena pada saat saya mengundurkan diri, saya tidak menyangka bahwa pimpinan saya juga menghubungi rekanan-rekanannya gitu kan, dan menyatakan bahwa saya sudah berhenti bekerja. Jadi kalau sampai saya mengambil sesuatu barang, gitu kan, itu bukan tanggung jawab pimpinan saya. Jadi saya dianggap ada potensi untuk beritikat baik menurut pimpinan, beritikat tidak baik menurut pimpinan saya. Cuman saya menyesalkan sekali gitu kan, karena saya pun juga memang mendatangi supplier atau rekanan dari pimpinan saya ini, tapi saya juga menyatakan bahwa saya sudah keluar. Dan kalau saya mendapatkan pekerjaan, apakah saya bisa dibantu? Ada beberapa supplier juga yang bersedia membantu saya. Tapi dengan itikat baik, kemudian kalau saya dapat proyek juga saya membawa surat perintah kerjanya atau kontraknya untuk saya sampaikan kepada supplier saya yang juga mantan rekanan dari pimpinan saya. Terkait permintaan saya untuk teman saya membayari men-take over mobilnya, ternyata tanpa diduga sama sekali dia menolak dengan keras. Dan bahkan mengatakan bahwa kalau saya tidak melanjutkan, artinya duit saya hangus. Sedih sekali kan. Ya kesal sekali dan sedih sekali. Pada saat saya kesulitan bukannya dibantu, tetapi justru malah saya diinjak dalam tanda kutip. Sehingga ya walaupun saya berusaha keras untuk mengingatkan dia gitu kan, tentang kesepakatan bahwa ini adalah sahamnya 50-50, namun karena dia bersikeras, ya sudah, saya tidak bisa apa-apa, karena secara hukum kalaupun saya mempermasalahkan, jelas saya tidak punya bukti atau buktinya minim lah. Tetapi secara de facto ya kan, jelas dia tahu benar bahwa mobil itu adalah saham berdua gitu kan, milik berdua gitu kan. Tetapi ya karena dia tidak berkeras tidak mau, ya udahlah, saya anggap saya kehilangan teman, dan saya menganggap bahwa harga teman saya adalah ada sebesar senilai mobil itu gitu kan. Dan saya juga menganggap bahwa biaya DP dan cicilan saya anggap sebagai biaya hidup saya, makan tidur, sebagai pengganti biaya hidup saya makan tidur di rumah dia, di keluarganya dia. Demikianlah, memang terkadang kita tidak tahu hati orangnya gitu kan. Yang teman yang karib sekali, yang dekat sekalipun, ternyata ya akan kelihatan pada saat kita menghadapi kesulitan. Apakah dia akan mensupport, tetap membantu, bersikap seperti biasa sebagai teman karib, ataukah sebaliknya. Dalam permasalahan saya jelas ini hal yang sebaliknya ya kan. Karena dia justru memanfaatkan kesulitan saya untuk keuntungan dia. Tapi segala sesuatu pasti ada blessing in disguise gitu kan. Jadi apa yang saya dapat pelajari dari hal ini, yaitu bahwa saya menyadari bahwa setiap transaksi, baik dengan saudara kandung ataupun tidak, dengan teman dekat ataupun tidak, itu harus jelas isi perjanjiannya hitam di atas putih gitu kan. Dan demikian juga apabila kita dalam kapasitas sebagai pegawai, usahakan jangan memanfaatkan jabatan kita untuk kepentingan pribadi, karena sebetulnya itu adalah termasuk di dalamnya adalah juga kepentingan perusahaan atau milik perusahaan. Sehingga kalau kita memanfaatkan job kita di perusahaan untuk kepentingan pribadi, ya mungkin akan terjadi seperti ini. Semoga pengalamanku ini dapat berguna dan bermanfaat. Salam sukses. Yes.